Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari para 4 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data dengan judul Sistem Rekomendasi Produk Berbasis Riwayat Transaksi. Oke, lanjut. Jadi anggota kami terdiri dari 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Nadia Safarizalti, lalu ada Adila Ridwan, lalu ada Muhammad Rezonaldo dan Tesalonika Natali. Oke, lanjut. Nah, jadi kita mulai dari mengapa proyek ini penting. Jadi, platform e-commerce saat ini mengalami pertumbuhan volume transaksi yang terus meningkat secara eksponensial. Setiap kali pengguna melakukan pembelian, sistem harus menyimpan data pelanggan, produk yang dibeli, jumlah hingga waktu transaksi. Dalam skala kecil mungkin ini terlihat sederhana, namun ketika data sudah mencapai ratusan ribu hingga jutaan entry, cara menyimpan dan mengakses data tentu menjadi penentu utama performa sistem tersebut secara keseluruhan. Nah, salah satu fitur yang paling bergantung pada kecepatan akses data tersebut adalah sistem rekomendasi produk seperti fitur produk terlaris sering dibeli bersamaan dan eh, rekomendasi berdasarkan riwayat kamu membelinya. Nah, fitur-fitur tersebut memerlukan perhitungan frekuensi yang dijalankan berulang terus seluruh dataset. Kalau dijalankan dengan pendekatan yang iterasi satu persatu, waktu respon sistem akan lambat seiring bertambahnya data. Disinilah pemilihan struktur data menjadi sangat krusial. Proyek ini hadir untuk menjawab struktur data apa yang paling optimal untuk kebutuhan ini. Oke, next. Nah, dari latar belakang ini kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana mengelola riwayat transaksi e-commerce secara efisien, bagaimana membangun sistem rekomendasi produk berbasis rule base, bagaimana perbandingan performa vektor dan unordered map pada berbagai ukuran data. Nah, untuk menjawab itu, tujuan proyek kami ada 4, yaitu mengimplementasikan sistem CURD transaksi dengan 2 struktur data, menghasilkan 3 bentuk rekomendasi, membandingkan waktu eksekusi dan penggunaan memori, serta menentukan struktur data yang paling optimal. Nah, adapun batasannya itu, sistem ini bersifat rule based sepenuhnya, tidak menggunakan machine learning maupun collaborative filtering. Dataset yang digunakan adalah Online Shop 2024 dari Kaggle, dan implementasinya digunakan dalam versi 17. Oke. Oke, akan saya lanjutkan. Mungkin bisa dari yang kiri dulu, slide sebelumnya. Oke, yang kedua adalah landasan teori dan studi terkait. Boleh next. Jadi untuk konsep struktur data yang kita gunakan itu ada dua, yaitu array, di mana array ini adalah sebuah struktur data berurutan, di mana dia tuh bisa bagus untuk akses data acak dengan indeks, di mana emang awal indeks itu 0 sampai selebihnya. Terus pencarian yang spesifik itu memerlukan iterasi. Terus yang kedua ada hashmap. Hashmap ini struktur data yang cukup advance juga. Yaitu struktur data key value yang mengandalkan fungsi hash yang memungkinkan pengambilan data tanpa iterasi panjang. Boleh next. Terus ada perbandingan kompleksitas waktunya. Untuk array itu pencariannya itu ON, di mana ada penyisipannya O1, amortize, penghapusannya ON, dan ruang atau space memory itu ON terkecil. Hashmap yang order map itu pencarian datanya O1, di mana dia tuh selalu sama. Terus penyisipan juga O1, penghapusan juga O1, dan ruangnya itu tuh ON, overhead bucket atau terbesar. Studi terkait adalah sistem e-commerce modern banyak menggunakan struktur key value untuk mempercepat pencarian data. Oke, di sini untuk arsitektur sistem kami itu kami programnya itu dirancang secara modular yang terbagi dari 7 modul utama, mulai dari pemuatan hingga pengujian performa. Nah, jadi alur eksekusi program kami itu mengikuti 3 fase utama. Yang pertama itu ada
fase ingesti atau LUT, di mana di sini tuh program membaca file dataset CSV menggunakan Fstream dan SSTream, lalu memprosesnya menjadi entitas transaksi. Yang kedua tuh ada fase agregasi data. Di sini tuh data yang sudah dibaca didistribusikan ke dalam struktur data target, baik itu vektor tadi maupun hash map untuk representasi in memory yang siap diolah. Nah, yang ketiga tuh fase operasional, di mana program masuk ke loop interaktif di mana pengguna dapat memilih operasi CRUD atau melihat hasil rekomendasi produk, atau juga bisa run benchmark untuk melihat performa masing-masing struktur data. Nah, selanjutnya itu algoritma rekomendasi yang kami gunakan, kami di sini mengimplementasikan tiga pendekatan yang berbasis tadi aturannya rule based. Yang pertama tuh ada top end produk terlaris, yang dimana algoritma ini itu menghitung frekuensi pembelian setiap produk menggunakan unorder map, atau juga di sini kita bisa menghitung frekuensi pembelian produk mengurutkan berdasarkan jumlah pembelian. Terus juga ada frequently bulk together. Di sini produk yang dicari sering mencari produk yang sering muncul pada transaksi yang sama, terus juga menampilkan produk dengan frekuensi yang tertinggi, terus juga ada similar customer. Di sini sistemnya itu membangun profil kategori untuk setiap pelanggan. Jadi kami membandingkan pola pembelian antara pelanggan dan merekomendasikan produk yang disukai oleh pelanggan serupa yang belum pernah dibeli oleh pelanggan target gitu. Nah, untuk implementasi di sini kita membandingkan dua desain penyimpanan. Ada vector storage yang dimana seluruh data transaksi itu disimpan dalam satu wadah tunggal. Nah, jadi kita pakai std vector transaction. Ini tuh juga mendukung operasi CRUD menggunakan indeks sekunder, customer ID, product ID, terus juga ada search transaksi tetap memerlukan iterasi data. Terus hash map storage. Jadi di sini kita pakai std unorder map di mana indeksnya itu berdasarkan transaction ID, customer ID dan juga product ID. Nah, ini tuh bagus buat operasi search, update dan delete, rata-ratanya tuh O1 atau konstan gitu. Nah, untuk mekanisme penyimpanannya itu sendiri, kita read CSV, kita membaca datasetnya itu menggunakan Fstream dan SSTream, terus kita gabungin tadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, kita gabungin data transaksinya dari beberapa file CSV, terus kita in memory storage, jadi perubahan data itu disimpan di memori selama program berjalan, jadi file CSV aslinya itu tidak berubah. Nah, modul yang kita pakai itu ada data loader yang dimana gunanya untuk membaca dan menggabungkan file CSV, ada storage yang gunanya menyimpan data transaksi, recommender untuk menghasilkan rekomendasi produk, benchmark yang mengukur waktu dan memori, dan main programnya untuk mengatur alur sistem. Masih off. Sorry. Sini untuk eksperimen dan pengujian, jadi kita memakai ukuran datasetnya itu beragam, mulai dari 1.000 transaksi sampai 20.000 transaksi. Sedangkan operasi yang diuji itu ada insert, search by customer, search by product, update, lalu delete, dan top end recommendation. Untuk metode pengukurannya sendiri, ada waktu eksekusi, jadi menggunakan SCD Chrono untuk mengukur satuan milidetiknya. Lalu ada penggunaan memori, ini berdasarkan ukuran struktur data atau size of-nya, dia memperhitungkan overhead dari hash map-nya. Selanjutnya untuk replikasi eksperimen, jadi setiap pengujian itu dilakukan 5 kali, dan hasil yang digunakan itu adalah rata-ratanya. Di sini untuk hasil dan analisis, ini ada ringkasan performa, jadi dari seluruh pengujian, vektor itu unggul di operasi insert dan penggunaan memori. Sedangkan hashmap itu unggul di operasi yang paling sering digunakan dalam sistem e-commerce kayak search, update, dan delete. Ini jadi vektor lebih cepat untuk insert, hashmap lebih cepat untuk search, update, dan delete, dan hashmap itu perlu memori yang lebih besar. Selanjutnya, ini perbandingan yang paling signifikan dari operasi delete dengan datanya itu 20.000 transaksi, di mana vektor itu dia hanya memakai 4 MB, sedangkan hashmap itu pakai 7,2 MB. Jadi di sini untuk trade-off-nya, vektor itu insertnya cepat, hemat memori, tapi search-nya itu lambat pada data yang besar, sedangkan hashmap itu search-nya itu sangat cepat, update dan delete juga sangat cepat,
tapi memorinya itu lebih besar dan insertnya lebih lambat. Nah, mungkin ini kita langsung kesimpulan aja. Jadi, berdasarkan seluruh pengujian, HashMap itu jadi struktur data yang bisa dibilang paling optimal atau sesuai untuk sistem rekomendasi e-commerce. Karena dia memberikan performa pencarian, update, dan delete yang jauh lebih baik kalau dibandingkan vektor. Meskipun membutuhkan memori yang lebih besar, tapi peningkatan performa yang diperoleh itu menjadikan si HashMap ini pilihan yang lebih optimal lah untuk menangani pertumbuhan data transaksi. Oke, mungkin sebelum ditutup kita akan menunjukkan untuk demo dari programnya. Oke, jadi di sini kita lakuin demo. Yang pertama, kita tuh harus load datasetnya dulu. Nah, jadi sini kita bisa pakai vektor dan bisa pakai hashmap. Atau kita bisa run benchmarknya aja yang tadi. Nah, sini kita bisa lihat kalau sebentar. Nah, kalau untuk operasi insert, vektor itu lebih unggul daripada hashmap, sedangkan untuk search, map lebih unggul, terus search produk yang hashmap lebih unggul, update hashmap juga lebih unggul, tuh terlihat kalau dia tuh konstan ya, seiring ini kan banyak datanya ya, terus juga untuk operasi delete, ini agak kepotong sedikit ya, jadi kita kalau untuk memori di sini bisa terlihat kalau hashmap itu memakan memori yang jauh lebih banyak daripada vektor. Nah, kita coba ya. Operasi misalnya eh, kita tampilin data yang ada di vektor. Nah, kayak gini. Kita juga bisa misalnya kita kembali dulu ke apa nih? Agak ketutupan ini. 7 nol ya untuk kembali. Nah, kita misalnya cari yang frekuensi atau top end produk. Nah, misalnya 3 terlaris gitu. Nah, dimunculin di sini 3 top produk. Terus juga misalnya frequently brought together. Kita masukin ID-nya misalnya yang sering barengan sama standing dash 986 satu aja. Oh, berarti nggak ada yang sering dibeli barengan sama standing dash. Mungkin sekian aja kali ya buat demonya. Oke, mungkin sekian untuk presentasi mengenai proyek struktur data, mengenai sistem rekomendasi untuk e-commerce dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.